yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar tersebut ada dua, yaitu stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, kebutuhan semua orang sama, semua orang melihat hal yang sama. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan guru. Perilaku guru siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan. Guru harus mengontrol murid. Jadi pada stimulus respon ini, guru menganggap bahwa peserta didik itu harus berpersepsi yang sama, tidak berbeda-beda seperti itu. Kemudian dalam teori kontrol, kebutuhan orang atau murid tidak sama, semua orang memiliki gambaran berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid. Perilaku guru murid memiliki alasan dan tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid. Perilaku seseorang dikontrol oleh dirinya sendiri. Jadi dalam teori kontrol ini, guru menganggap bahwa peserta didiklah yang mengontrol dirinya sendiri, bukan guru yang mengontrol murid. Kemudian yang selanjutnya adalah disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu guru menganggap bahwa disiplin positif ini berkaitan dengan peraturan ataupun hukuman seperti itu. Nah, tapi disiplin positif di sini adalah cara mendisiplinkan murid tanpa kekerasan dan ancaman. Tujuannya agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin sebagai bentuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, salah satu cara untuk menerapkan budaya disiplin positif ini yang pertama adalah dengan melakukan keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang diyakini bersama, berasal dari dalam diri dan tanpa paksaan. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Kemudian teori motivasi perilaku. Pada dasarnya manusia atau seseorang itu melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Nah, ada 3 motivasi seseorang dalam melaksanakan perilaku. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tugas kita sebagai guru adalah membuat peserta didik itu melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan yang nomor 1 dan 2 ini, melainkan untuk mendapatkan yang ketiga, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup atau survive, yang kedua penerimaan atau cinta kasih sayang, kemudian yang ketiga kebebasan freedom, yang keempat kesenangan fun, dan yang kelima penguasaan atau power. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru di sekolah itu. Yang pertama guru sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu, posisi kontrol ini ada kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia yang saya sebutkan tadi. Di mana kebutuhan dasar manusia itu kan ada bertahan hidup, penerimaan, kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, anak biasanya melakukan kesalahan itu karena mungkin di rumah itu tidak mendapatkan salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini. Bisa saja anak di rumah kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua, kemudian mungkin di rumah anak tersebut tidak mendapatkan kebebasan ataupun kesenangan dari yang didapat dari orang tuanya. Oleh karena itu anak sering melakukan kesalahan. Nah, tugas kita sebagai guru adalah melakukan kontrol kepada anak didik tersebut. Nah, posisi kontrol yang baik yang kita terapkan di sekolah itu adalah bukan sebagai penghukum atau juga bukan sebagai
melainkan sebagai guru kita harus bisa menjadi teman dan juga sebagai pemantau dan manajer. Kemudian yang selanjutnya adalah restitusi. Nah, untuk menangani anak yang melakukan kesalahan, maka kita melakukan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Nah, restitusi ini mungkin kalau dulu adalah bimbingan konseling. Jadi pada saat ini restitusilah yang menggantikan bimbingan konseling tersebut. Kemudian segitiga restitusi. Nah, untuk mengatasi atau memberikan solusi kepada anak yang bermasalah itu guru bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas itu artinya ketika kita mendapati peserta didik yang melakukan kesalahan, maka kita tidak menghadapi anak didik tersebut dengan melakukan hukuman atau yang lainnya. Tapi kita yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Dengan cara bagaimana? Kita berbicara kepada peserta didik bahwa setiap orang itu pasti punya kesalahan. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar. Nah, ini kata-kata yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik yang melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini, guru bisa mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan itu. Jadi di validasi tindakan yang salah, guru menanyakan kepada peserta didik, kenapa kamu melakukan kesalahan ini? Pasti kamu punya alasan kenapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan kelas itu artinya seorang guru itu menanyakan kepada peserta didik, menanyakan keyakinan tentang kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah disepakati dan dibuat secara bersama-sama di dalam kelas. Kemudian di menanyakan keyakinan ini, guru juga bertanya kepada peserta didik yang melakukan kesalahan dengan kalimat, kamu mau jadi orang yang seperti apa nantinya? Jadi dengan segitiga restitusi ini, peserta didik itu ketika melakukan kesalahan tidak merasa takut atau tidak merasa diancam oleh guru karena telah melakukan kesalahan. Kemudian penerapan yang sudah saya lakukan ketika saya melakukan budaya positif di kelas yang pertama yaitu saya dan murid di kelas 4 sudah membuat keyakinan kelas. Yang saya lakukan yaitu melakukan diskusi dalam pembentukan keyakinan kelas, di mana kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah kita setujui bersama yang pertama yaitu mengambil keputusan dengan musyawarah. Kemudian yang kedua, saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, bekerja sama dan saling tolong-menolong. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban. Yang kelima, bertanggung jawab. Yang keenam, semangat belajar. Yang ketujuh, menjaga kebersihan. Dan yang kedelapan, membudayakan membaca. Ini adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas, di mana yang saya lakukan pertama adalah menginformasikan kepada peserta didik tentang keyakinan kelas yang akan kita buat. Kemudian yang kedua, peserta didik diajak untuk membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, peserta didik mempresentasikan hasil keyakinan kelas yang telah disepakati bersama-sama. Kemudian guru nanti menyimpulkan keyakinan kelas yang disetujui, yang disepakati itu seperti apa, kemudian nanti ditempel di kelas masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah dokumentasi penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan di kelas 4, yaitu saya melaksanakan praktik segitiga restitusi. Yang pertama, anak itu tidak mengerjakan tugas tiket. Kemudian yang kedua, anak lupa mengerjakan PR. Nah,
praktik segitiga restitusi ini saya terapkan kepada kedua anak tersebut ketika melakukan kesalahan. Terima kasih, demikian budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, monggo, Bu Evi. Mohon izin Putri, berdasarkan presentasinya yang tadi tentang pembuatan keyakinan kelas, berdasarkan pengalaman saya waktu sekolah, keyakinan kelas itu yang telah dibuat tadi itu kok mirip sama dengan peraturan kelas kalau zaman dulu. Yang saya tanyakan, apakah keyakinan dan peraturan itu sama? Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Evi. Begini, bahwasanya peraturan sama keyakinan itu berbeda. Kalau peraturan itu yang membuat adalah guru. Jadi guru tidak berdiskusi dulu dengan peserta didik, melainkan guru langsung membuat. Ini peraturan yang harus disepakati. Ini peraturan yang harus ditepati oleh kelas 4 misalnya. Akan tetapi keyakinan kelas adalah sikap yang sudah disepakati atau didiskusikan secara bersama-sama antara guru dengan siswa, seperti itu. Jelas perbedaannya ya? Jadi kalau peraturan itu yang membuat adalah guru, sedangkan keyakinan adalah dibuat bersama-sama antara guru dan siswa dan disepakati bersama-sama. Demikian, Bapak Ibu yang lain? Yang saya tanyakan tentang keyakinan. Di situ boleh atau bisa dibedakan antara keyakinan dan kesepakatan. Jadi begini maksud saya, ada kalimat lain selain keyakinan atau bagaimana? Karena yang namanya keyakinan itu identik dengan agama kan, seperti itu. Dan apakah itu sudah patokan atau bagaimana? Ini supaya ada kejelasan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Di sini mengapa menggunakan keyakinan? Karena supaya anak itu berkeyakinan bahwa ini sikap yang harus kita yakini bersama-sama. Ini adalah sikap yang harus kita sepakati dan harus kita laksanakan bersama-sama di kelas ini supaya pembelajaran lebih tertib dan lancar dan semua anak bisa melaksanakan dengan lancar pula, seperti itu. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Karena sudah dirasa cukup, mungkin demikian pengibasan budaya positif yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum